Baik, perkenalkan saya Sama Grafida dengan NIM 11121 00289. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk analisa analisa kestabilan lereng menggunakan software PES 2 dengan 3 kondisi. Hal yang perlu disiapkan yaitu adalah software, kemudian ada data material yang akan dianalisis. Di sini kita akan membuat 3 kondisi, yaitu kondisi normal sesuai dengan data, kemudian ada kondisi telah ditambahkan tunnel, kemudian yang ketiga kondisi tunnel yang sudah diberi support atau boot. Kemudian langkah yang pertama kita adalah file, kemudian new project, kemudian kita pilih boundary dan add external, lalu kita klik kanan coordinate table, kita copy koordinat yang ada di soal, kita paste, lalu oke. Nah, apabila sudah muncul, kita lakukan lagi boundaries, kita add eh, kemudian kita lanjutkan dengan boundaries, kemudian add material di kanan, kita masukkan koordinat material 2 ke dalam koordinat table, kemudian oke, klik kiri. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tandai material. Nah, ini sudah ada material 1, kemudian kita klik kanan assign material. Nah, ini sudah. Kemudian yang kedua, yang ini, klik kanan, assign material, material 2. Nah, sudah ada material 1 dan material 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan nilai parameter pada kedua material tersebut. Dengan cara kita klik kanan, kemudian material properties. Nah, ini adalah material properties material 1. Kita sesuaikan dengan data. Yang pertama adalah field stress and body force. Kemudian ya unit weight-nya 0,0187. Kemudian isotropic Poisson ratio 0,33. Kemudian modulus Young-nya 6540. Lalu generalized Sopron. Kemudian kita sesuaikan lagi, ini adalah plastik. Lalu kita open GSI kalkulator, kita sesuaikan lagi intake UCS-nya 40, kemudian GSI-nya 55, 9 dan 0,7. Dan jangan lupa kita uncheck compute drop mass elastic modulus. Kemudian kita oke. Kita pindah ke material yang kedua. Di kanan, material properties sama seperti tadi. Sesuaikan dengan data 0,296. Kemudian isotropik Poisson ratio 2,8. Lalu modulus Young 12.120. Lalu ini generalized Sopron
dan materialnya plastik. Kita buka GSI, indeks 57, GSI 54, 64, kemudian 9 dan 7. Kita uncheck, oke, oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih mesh, kemudian mesh setup. Kita oke saja, kita ulangi mesh setup. Nah, ini graded kita ubah menjadi uniform, kemudian 3 nodes kita ubah menjadi 6 nodes triangle. Kemudian kita oke, kita pilih mesh lagi, kita pilih discrete and mesh. Nah, ini sudah muncul gambar seperti ini. Kemudian kita akan menghilangkan segitiga merah yang ada di permukaan, karena segitiga merah ini menunjukkan permukaan yang berhadapan langsung dengan kita, dengan cara kita pilih displacement, kemudian free, kita blok saja, kemudian pilih enter, kita blok lagi, kita pilih yang hanya yang ada di permukaan saja, lalu kita enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih ke menu loading di field stress, kemudian kita pilih gravity, lalu cek yang di atas, yang use actual ground surface. Oke. Lalu kita pilih analisis, project setting. Nah, ini stress analysis pada maximum number of iteration kita buat 100, dan strength reduction kita centang untuk mengetahui nilai faktor keamanannya. Kemudian kita oke, kita pilih ke analisis lagi, kita pilih compute, yes, kita pilih lokasi penyimpanan, kita oke saja, save, isi satu. Nah, ini kita silang, kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika pemrosesan sudah selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu adalah analisis, kita interpret. Kita silang saja. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah hasil analisis lereng pada dalam kondisi pertama. Jangan lupa kita pilih, bentar, ini kita pilih total displacement. Nah, kemudian kita bisa tampilkan display deformation contour. Ini untuk mengetahui pergerakan lereng ketika terjadi keruntuhan. Kemudian kita juga bisa pilih display deformation vector. Nah, ini adalah arah pergerakan di mana material-material ketika terjadi longsoran bergerak. Nah, ini adalah kondisi pertama atau kondisi sesuai soal.
Baik, kita lanjut ke kondisi kedua. Di kondisi kedua ini kita akan menambahkan tunnel ke dalam lereng kita dengan cara kita klik eh, boundaries, kemudian add material, kita oke, kemudian kita klik kanan, kita pilih circle. Selanjutnya kita pilih center and radius, kita ubah menjadi 1,5. Kemudian lalu kita pilih oke. Nah, ini kita akan buat tunnel mengenai dua material. Kita sesuaikan saja. Kita coba mengenai dua material. Kita klik. Nah, kemudian kita assign material. Klik kanan, assign material. Kita pilih yang extrude sama. Karena nantinya tunnel ini akan menembus kedua dinding ini atau kedua material ini. Selanjutnya, ini adalah kondisi yang nomor dua ketika kita berikan tunnel pada lerengnya. Kemudian kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu kita menambahkan bolt atau tahanan kepada tunnelnya. Kita pilih ke eh, support, kita pilih add bolt pattern, dan kita pilih OK. Nah, kita isi setengah dari lingkaran ini dengan cara kita jangan lupa klik di sini, kita di kanan flip angle. Nah, kita sesuaikan saja kira-kira setengah, kemudian kita klik. Nah, sudah. Kemudian kita pilih mesh, kemudian mesh setup, uniform, six node triangle, kemudian kita pilih OK, kemudian kita pilih mesh, discrete and mesh. Nah, apabila sudah jadi seperti ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita ke support, add liner. Nah, kita OK. Kita hapus garis-garis yang ada di setengah lingkaran yang atas ini dengan cara kita eh, klik garis-garis yang ada di antara titik-titik ini. Nah, apabila sudah, kita klik kanan down selection. Nah, sudah. Kita kemudian ke analisis project setting, kita sesuaikan lagi strength reduction, kita centang. Kemudian stress analysis kita beri nilai 100 pada maximum number of iteration. Kita oke. Kemudian eh, hasilnya nanti kita bandingkan dengan kondisi sebelum dipasangi tunnel dan bolt. Kita masuk ke analisis, kita klik compute, yes. Kita tunggu lagi sampai solver ini selesai. Baik, jika sudah selesai, kita eh, klik analisis, kemudian interpret. Nah, kita pilih
eh, total displacement. Nah, ini adalah kondisi setelah di tunnel. Kita bisa bandingkan tadi critical SRF sebelum dan sesudah di tunnel. Kemudian kita pilih seperti tadi, kita display deformation contour untuk mengetahui eh, kemana lereng itu bergerak atau setelah keruntuhan. Kemudian kita juga bisa pilih eh, display deformation vector untuk mengetahui arah-arah bahan-bahan atau material-material ini runtuh apabila terjadi keruntuhan. Nah, mungkin sekian eh, tutorial analisis yang dapat saya bagikan. Banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.